Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Jakarta. Beliau memulai bisnis Tian sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Pada saat itu beliau berusia 19 tahun. Bisnis beliau berkembang sangat cepat. Hal ini terbukti dalam kurun waktu 2 tahun beliau sudah mencapai peringkat bintang 8 dan di usia 26 tahun beliau sudah mencapai God Lion. Pada waktu itu beliau tercatat sebagai God Lion termuda di Indonesia dan di usianya yang ke-27 tahun beliau mencapai peringkat Diamond. Saat ini beliau telah menerima Special Cash Reward Car, yacht plan dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Johan Wijaya. Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Johan Wijaya. Latar belakang saya sebagai seorang pengusaha. Saya di kota Jakarta. Nah, pada malam hari ini tadi kita sudah melihat sharing dari Pak Budiade ya. Sharingnya sangat-sangat bagus sekali, di mana bahwa bisnis Tiansi ini bisa merubah kehidupan orang from zero to hero. Pak Budiade ini kan latar belakangnya tukang parkir, tapi hidupnya bisa berubah drastis dengan membangun bisnis Tiansi. Ya, saya yakin masih banyak sekali yang menonton hari ini, menonton live di sini. Saya ucapkan Anda selamat, karena kenapa? Karena ini adalah pertemuan khusus yang kita adakan untuk khusus yang namanya CP. CP itu apa? CP itu core producer. Core producer adalah orang-orang inti. Jadi ketika Anda sudah nonton ini, artinya Anda sudah menjadi orang-orang inti yang ada di grup Anda. Nah, selanjutnya setelah ini akan ada yang namanya Royal Weekend, ada Macron Live, dan lain-lain seperti yang tadi Pak Budiade sudah jelaskan tadi. Ya, itu adalah step-stepnya. Jadi banyak orang yang pengen mulai bisnis Tiansi tapi bingung nih mulainya gimana, ya kan? Bagaimana cara memulainya, gimana cara bisa sukses, ya kan? Intinya pertanyaannya bagaimana caranya mulai untuk bisa besar bisnisnya. Sebenarnya nggak ada yang hebat dengan kami di sini. Ya, saya di sini bisa menjadi seorang 3 Diamond karena kita punya sekolah bisnis yaitu One Vision. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada One Vision sudah memberikan kesempatan saya hari ini untuk sharingkan. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang apa sih? Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran begini. Kalau Anda hobi main bola nih ya, hobi main bola, ya, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Lionel Messi, betul? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Nah, kalau kita lihat dari permainannya Cristiano Ronaldo aja, ya, itu adalah ada perbedaan dengan permainan Lionel Messi. Bukannya saya ini bukan hobi bola ya, saya juga bukan fans Barca ataupun fans Real Madrid, Juventus, ya kan, bukan. Nah, tapi ini kita melihat dari profesionalismenya. Nah, kalau kita lihat seorang Lionel Messi ketika bermain bola, itu dia akan natural sekali. Ya, seakan-akan Tuhan itu menciptakan Lionel Messi untuk menjadi pemain bola. Tetapi ketika kita lihat Cristiano Ronaldo bermain, itu sangat kelihatan sekali bahwa itu adalah yang dilatih dengan proses-proses tertentu. Kayak robot, kayak hasil bentukan. Ya, kayak hasil bentukan. Nah, ternyata ini saya juga baru tahu belakangan ini bahwa untuk menjadi sosok seperti Cristiano Ronaldo, ternyata dia punya pelatih sendiri lagi. Jadi dia sudah punya pelatih di klub bolanya, dan dia itu hire beberapa pelatih lagi khusus buat dia. Dia punya ahli nutrisi sendiri, dia punya pelatih fisiknya sendiri, dan dia punya konsultan dokternya sendiri. Padahal sudah disediakan oleh klubnya hari ini mungkin Juventus, ya, sudah disiapkan sama klub bolanya. Tetapi dia mengeluarkan biaya lagi nih untuk mengasah lagi. Buat apa sih? Jadi misalnya gini, kebanyakan pemain bola kan kalau sudah tua, ya kan, performa sudah mulai turun, mulai mabokan dan lain-lain. Nah, Cristiano Ronaldo ketika dia habis pesta-pesta, habis party-party gitu ya, nah dia ketemu dengan konsultan nutrisinya, dicek nutrisinya. Oh, ini kalorinya sekian. Ketika kalorinya sekian, si ahli nutrisi yang melaporkan ke ahli pelatih fisiknya. Dan pelatih fisiknya itu melatih Ronaldo untuk membakar kalori yang kemarin. Jadi apa maksudnya?
Jadi kalau misalnya Anda lihat Pak Budi, Anda lihat Pak Luis Tendean, lihat Pak Naga Sugara, Pak Resi Kanata, itu mereka bukan hebat, tapi mereka itu karena punya super tim yang membuat mereka menjadi luar biasa. Jadi nggak ada orang ini yang terlahirkan memang jadi distributor MLM, nggak ada. Ya. Jadi kita di sini terbentuk karena kita punya super tim yang sangat luar biasa. Nah malam hari ini saya akan men-sharingkan apa sih yang bisa membuat Anda bisa seperti luar biasa, seperti Ronaldo, seperti Lionel Messi, bahkan nggak usah bisa seperti seorang Pak Resi Kanata, Pak Naga Sugara, Pak Luis Tendean. Ya, apa sih membuat mereka bisa seperti itu gitu? Ya, nah di sini saya akan memberikan tips beberapa singkat aja, ya beberapa good team player. Nyambung seperti apa yang tadi dibahas sebelumnya, kita berbicara sekarang good team player. Good team player itu kan ada yang penting, ya. Ada yang namanya 3 prinsip dasar. Jadi waktu saya masih berperingkat Silver Lion, saya pernah menanyakan hal ini ke upline saya, yaitu Pak Rudi M. Nur. Ya, kebetulan saya waktu itu ketemu dia di kantor, saya nanya, Pak Rudi, kok Bapak bisa mencetak ada ribuan bintang 8 above di jaringannya? Jadi waktu itu dia punya kurang lebih 1000 lebih bintang 8, yang bintang 8, peringkatnya bintang 8 ke atas. Saya nanya kepada beliau, kok bisa sih Pak, Bapak bisa mencetak ada 1000 lebih bintang 8. Dan jawaban dia itu sangat mencengangkan. Dia bilang, Pak Johan, gampang. Pak Johan sudah tahu. Apa tuh Pak? Pak Johan sudah tahu aja, cuma Pak Johan mungkin belum paham cara memakainya. Hah? Apaan tuh? Ya kan? Nah, dia bilang, cuma 3 prinsip dasar. Saya bisa besar karena saya ada membudayakan namanya 3 prinsip dasar. Jadi 3 prinsip dasar itu adalah sebuah budaya. Budaya di mana kita ketika kita menerapkan akan membesarkan grup kita. Ingat, Pak Luis Tendian, Pak Naga Sugara, Pak Resi Kanata, dan mungkin upline-upline Anda, Pak Abdi Suwardin, ya, itu bukan orangnya hebat, tapi karena dia punya punya super team. Nah, ngebentuk super teamnya seperti apa? Ya dengan 3 prinsip dasar. Nah, itu yang disampaikan waktu itu Pak Rudi Endor ke saya. Dia bilang, gampang Pak Johan. Kalau Pak Johan pengen punya super team, karena kita di sini nggak penting yang namanya Superman. Anda jago closing, Anda jago ngomong, Anda jago punya banyak teman, ya kan? Belum tentu Anda bisa menjadi director. Tapi kita butuhkan di sini, kita membutuhkan super team. Di mana super team itu yang sama-sama kita sukses. Nah, super team itu dicetak dengan gimana? Super team itu kita bisa bentuk super team itu dengan 3 prinsip dasar. Nah, makanya malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya 3 prinsip dasar. Ya, 3 prinsip dasar mungkin sudah tidak asing lagi di kuping Bapak Ibu semua di sini ya. Kita ada yang namanya, yang pertama edifikasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga cross-lining. Nah, 3 prinsip dasar ini adalah suatu budaya. Ya, suatu budaya. Ingat, 3 prinsip dasar adalah budaya. Budaya bagaimana kita mengedifikasi, budaya bagaimana kita berkonsultasi, dan budaya bagaimana kita cross-lining. Nah, jadi kalau misalnya kita mau punya grup yang besar, kita harus membudayakan 3 prinsip dasar ini. Ya, seperti kenapa Cristiano Ronaldo bisa menjadi pemain terbaik di dunia? Karena dia pasti mempunyai budaya yang dia terapkan. Ya, saya kan follow Instagramnya. Ketika saya follow Instagramnya, di situ dia pernah lagi latihan di hari Minggu, tulisannya no day off. Gila ya, ketika teman-temannya mungkin lagi party gitu, lagi pesta-pesta gitu kan, di saat libur Cristiano Ronaldo menggunakan waktunya untuk latihan fisik ya, untuk menguatkan otot-otot kakinya dan seterusnya. Jadi seorang profesional itu pasti dia punya budaya-budaya tertentu yang nggak dilewatin, yang mungkin orang lain nggak melakukan. Nah, jadi ini 3 prinsip dasar ini ada suatu budaya yang kita harus terapkan di grup kita. Supaya apa? Supaya kita akan tercipta sebuah super team. Ya, sebuah super team. Bukan, jadi kalau untuk society itu bukan bicara masalah hoki. Ya, kalau misalnya kan ada orang bilang hoki, wah itu rasanya saya gebukin ya kan? Dia belum ketemu saya dulu, zaman dulu gitu. Kalau sekarang ketemu, wah gue sukses ya hoki gitu kan, lagi jago ngomong. Nah kita ini bukan jago ngomong, bukan hoki juga, tapi kita kan karena kita ini ada bentukan dari One Vision. Nah di One Vision, jadi bagi Bapak Ibu yang baru memulai, ikutilah One Vision.
7 langkah sukses, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Terutama 3 prinsip dasar ini. Karena ini yang akan membangun kita akan punya sangat-sangat super team. Ya, nah, kita bahas satu demi satu. Nah, prinsip yang pertama adalah edifikasi. Oke. Nah, apa itu edifikasi? Nah, edifikasi itu seperti kita mempromosikan sebenarnya. Kalau kita cari di kamus, edifikasi itu mempunyai arti berbicara baik. Nah, itu edifikasi. Ya, itu berbicara baik. Itu edifikasi tuh. Nah, jadi ketika kita mengedifikasi orang, ya, kita berbicara baik terhadap orang itu. Kalau berbicara buruk sama orang itu artinya gibah, ya. Di sini bukan gibah. Edifikasi itu kebalikan gibah, ya. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang, ya, kebanyakan orang kan gibah-gibah, ya kan. Nah, itu edifikasi itu kebalikan dari gibah. Kalau gibah berbicara jelek tentang orang lain, kita edifikasi itu berbicara sesuatu yang baik terhadap orang lain. Oke, nah, di bisnis Tiansi itu sangat penting sekali, Bapak Ibu, ya, edifikasi. Banyak macam, ya kan. Edifikasi itu kita bisa mengedifikasi apapun. Nah, karena cara kerja edifikasi itu seperti ini. Misalnya, ya, ini Anda. Nah, misalnya ini Anda, ya, Anda mengedifikasi si upline. Nah, si prospek, Anda bawa prospek, dan Anda mengedifikasi upline Anda, si prospek itu akan respect dengan upline Anda. Oke? Jadi itu akan memberikan nilai tambah. Dan ketika upline mengedifikasi downline, upline mengedifikasi downline itu akan dapat rasa kepercayaan dari si prospek. Nah, jadi dengan lingkaran seperti ini, dengan segitiga yang seperti ini, maaf, bukan lingkaran, segitiga, ini akan memberikan nilai tambah buat tim kita. Bayangkan, ya, kalau misalnya kita mengedifikasi upline kita luar biasa, prospekan itu akan respect. Ya, ciri-cirinya bagaimana kalau kita berhasil mengedifikasi upline kita? Simple sebenarnya ciri-cirinya. Ketika ada telepon masuk tuh si prospek kan, ya kan? Atau itu artinya prospek kan sudah mulai respect dengan apa yang berkat mengedukasi. Ya, jadi sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Nah, ketika upline mengedifikasi downline, prospek ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap Anda. Ya, jadi edifikasi ini harus dari pihak ketiga. Ya, nah, efek dari edifikasi ini adalah bisa memberikan nilai tambah untuk upline Anda, untuk tim Anda, ya, dan memberikan rasa aman tentunya, ya kan. Kalau misalnya Anda tiba-tiba datang main di jelasin bisnis, ya itu siapa gitu. Anda bayangin deh, Anda bawa prospek, lalu datanglah teman Anda, ya, datang satu orang ini datang pengen jelasin bisnis tanpa Anda perkenalkan, tanpa Anda edifikasi, itu orang prospekan itu akan melihat ini siapa, gitu. Tapi ketika Anda sudah mulai mengedifikasi upline Anda, minimal teman Anda itu pasti, ini siapa ya, gitu. Ya. Nah, dari efek dari edifikasi ini akan memberikan nilai tambah buat si upline. Nah, edifikasi yang terbaik adalah, dari pengalaman saya, edifikasi yang terbaik itu adalah edifikasi yang rutin. Bukan edifikasi yang ketika upline Anda sedang membantu, atau bukan edifikasi ketika tidak ada upline. Edifikasi yang terbaik adalah yang rutin setiap hari Anda omongin. Ya, saya ingat waktu dulu saya memulai bisnis Tiansi di awal-awal, saya nggak punya upline. Upline saya dari luar kota. Jadi ketika upline saya ngebantu ke Jakarta, itu bisa booming banget. Kenapa? Karena waktu itu upline saya meninggalkan foto album. Zaman dulu kan bukan kayak sekarang ya, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan lain-lain. Zaman dulu itu kan kita kan internet nggak sedekat dengan sekarang gitu. Ya. Nah, zaman dulu itu upline saya meninggalkan satu album foto. Saya ingat banget tuh, di situ ada fotonya Pak Naga, ada fotonya Pak Ruli, ada fotonya Pak Rizky, ada fotonya Pak Erik, ada fotonya Pak Jamal. Ya, itu satu album foto. Itu untuk senjata kita untuk prospekin orang. Jadi setiap kita presentasi, ya, kita tunjukin upline-upline
kita nih, wah ini upline kita. Nah, secara nggak langsung kita identifikasi upline. Ketika kita mengidentifikasi upline, dia meeting ngomong ini upline, identifikasi upline. Walaupun kita nggak tahu nih kapan bakal datang upline kita. Nah, begitu waktu itu Pak Jamal Mirdad datang ngebantuin saya, itu masanya bisa berlipat-lipat. Nah, yang saya waktu itu saya mikir, kok bisa begitu ya? Nah, saya keinget, karena saya mengidentifikasi upline secara rutinitas. Ya, secara rutin, identifikasi terus. Nah, itu yang membuat membuat grup kita bisa berkembang. Karena kenapa? Kayak contohnya kita belajar dari kalau saya menyebut ini sebagai Marvel marketing. Ya, mungkin Bapak Ibu semua di sini tahu film Avengers, ya Avengers Endgame. Nah, Avengers Endgame itu sebelum Avengers Endgame itu launching, saya udah tahu itu film pasti akan booming, akan box office, number one box office. Ternyata benar, dia mengalahkan filmnya Avatar yang sudah 10 tahun lebih ada di nomor 1 box office. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di tahun 2008 kita mulai dikenali dengan namanya Iron Man. Ya kan? Lalu ada Captain America, lalu ada Thor, ya kan? Ada Doctor Strange dan lain-lain jadi satu. Avengers 1, Avengers 2 sampai Avengers Endgame. Ketika Endgame, maka jadi box office. Kenapa? Karena dari awal, dari tahun 2008 kita sudah dikasih tahu nih, secara nggak langsung sudah di brainwash, ini loh superhero-nya, ya kan? Nah, jadiin satu sama dia namanya Avengers. Akhirnya booming. Ya. Jadi sama juga seperti itu, mengidentifikasi itu ya perlu kita kasih tahu, walaupun kita nggak tahu nih, ya kan? Kapan upline turun, ya penting mah identifikasi aja. Nah, termasuk identifikasi itu, identifikasi yang terbaik menurut saya itu adalah identifikasi yang bukan dari ucapan, juga bukan dari yang ketika upline Anda mau bantu gitu kan. Banyak kan yang bilang kan identifikasi yang paling baik adalah ketika bukan di depan orang ya. Bukan juga, ya kan? Itu benar, tapi itu tidak menjadi satu acuan. Bagi saya, identifikasi yang paling terbaik adalah dari tindakan. Ya. Kalau Anda bisa mengidentifikasi upline Anda tanpa perlu Anda ngomong, tapi dengan tindakan Anda, tapi prospek kan bisa ngelihat Anda menghargai prospekan Anda melihat Anda menghargai upline Anda, itu sangat luar biasa. Identifikasi terbaik itu adalah dari tindakan. Nah, dari tindakan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya Anda dibantu sama upline. Upline Anda mau turun dari motor, mau turun dari mobil, mau turun dari angkot, mau dari jalan kaki pun, ketika Anda melihat upline Anda menghampiri Anda jangan diam aja, samperin duluan. Kalau perlu Anda bawa tasnya, siapin tempat duduknya. Ya, itu bentuk dari identifikasi yang terbaik menurut saya. Menurut saya identifikasi terbaik itu adalah dari bentuk tindakan. Tindakan kita memperlakukan seperti apa? Ya, termasuk dengan kita identifikasi pertemuan. Identifikasi pertemuan yang paling baik gimana ya? Datang on time. Nah, itu salah satu bentuk yang terbaik menurut saya adalah dalam bentuk tindakan, bukan dalam bentuk ucapan. Karena percuma kalau misalkan Anda mengidentifikasi ini, mengidentifikasi pertemuan, mengidentifikasi apapun itu, tapi Anda sendiri nggak menghargai, ya kan? Nggak menghargai. Ya, jadi identifikasi yang terbaik itu adalah dalam bentuknya tindakan, di mana Anda menghargai upline Anda, itu akan jauh dilihat sama prospekan Anda ketimbang Anda ngomongin doang. Ya, kalau misalnya contohnya nih analogi ya kan? Contoh dari identifikasi adalah misalnya ada orang main ke rumah Anda nih, ada orang main ke rumah Anda, tiba-tiba dia bilang minta ini dong, minta bagi air putih, ya. Anda pasti akan lihat ini siapa ini orang. Tapi begitu kalau misalnya di samping dia ada ajudannya, tiba-tiba ajudannya minta, Pak bisa minta air putih ya Pak, buat teman saya Pak. Wah, Anda pasti akan bertanya-tanya, ini siapa nih orang? Ya kan, kok sangat dihargai sekali gitu. Ya kan? Jadi dalam bentuk tindakan. Identifikasi yang terbaik adalah dalam bentuk tindakan. Bahkan kalau misalnya saya di grup saya suruh bilang tindakan itu harus lebay. Dibuat selebay-lebaynya, ya kan?
dibuat yang lebay-lebay, walaupun Anda sudah kenal baik dengan upline Anda sudah kenal dekat sekali dengan upline Anda, dibuat yang lebay. Karena kenapa? Semakin lebay akan semakin luar biasa. Ya kan? Semakin Anda lebay edifikasinya, tindakan Anda semakin lebay, semakin luar biasa banget, ya kan? Lebaynya, itu akan semakin memberikan nilai yang tambah. Nah, ketika Anda sudah membuat nilai tambah dari si upline itu akan jauh sekali untuk mudah untuk meng-closingkan prospek-prospek Anda. Ya. Dan itu juga saya kan ikut jadi pembicara di vision seminar dan lain-lain. Dan itu berasa banget loh Bapak Ibu, ketika ada di vision seminar itu, ketika orang mengedifikasi kita, suasananya itu akan menambah power kita untuk meng-closing itu. Itu sangat-sangat pengaruh. Itu efek dari apa? Efek dari edifikasi. Nah, ini contohnya nih. Saya punya contoh. Ada namanya satu orang namanya Joshua Bell. Ya. Nah, Joshua Bell ini dia itu adalah violis terkenal di dunia. Paling terkenal ini adalah Joshua Bell. Tiket konsernya itu belasan juta rupiah. Dan dia bermain dengan biolanya yang usianya sudah 300 tahun. Anda kebayang nggak? Dari 1700 tahun ya, dibuat sampai sekarang. Ini biola yang di tangan dia itu adalah biola yang dibuat 300 tahun yang lalu usianya. Kebayang nggak seperti apa? Yang dia beli dengan harga 40 miliar. Biola harga 40 miliar. Bagi saya itu nggak masuk akal gitu kan. Kalau rumah 40 miliar itu masuk akal. Nah, si Joshua Bell ini pernah melakukan social experience di tahun 2007. Ya. Nah, ketika dia masuk konser, begitu banyak orang yang menghargai beliau. Ya, orang yang tahu dia dan lain-lain. Nah, dia waktu itu sedang melakukan social experience, di mana dia bermain biola di subway, ya, kereta bawah tanah. Dia bermain biola menggunakan biolanya. Dan apa yang terjadi? Orang melewati dia begitu saja. Ya. Bahkan orang cuekin dia, ya, cuekin dia, ngasih duit, gitu. Nggak ada orang yang ngajakin dia ngobrol. Kebayang nggak? Ya. Di satu sisi, dia buat konser bisa belasan juta. Nah, kenapa? Nah, ini saya pengen kasih tahu. Inilah efek dari edifikasi. Ya, efek dari edifikasi. Jadi, ketika kita mengedifikasi, itu akan menambahkan power. Kalau kita nggak mengedifikasi, mau Anda bawa mobil Anda sekeren Pak Louis bantuin pun, itu nggak akan bisa efek, nggak bisa akan memberikan efek yang banyak untuk bisnis Anda. Mau Mr. Lee turun bantuin pun, kalau Anda nggak mengedifikasi Mr. Lee, ya sama-sama aja nggak akan kemana-mana. Seperti sama Joshua Bell ini bermain di konsernya dengan bermain di subway. Apa bedanya? Gitu. Biolanya sama, orangnya sama, tapi tempatnya berbeda. Satu diedifikasi, satu lagi enggak, tidak diedifikasi. Ya. Nah, itu efek dari edifikasi seluar biasa itu. Betul, Bapak Ibu. Ya. Anda bayangin seorang violis terkenal, kalau di dunia biola, Joshua Bell ini pasti sangat-sangat terkenal sekali. Mungkin seperti Anda mengenal Pak Naga Sugara, Pak Archie Kanata, Pak Luis Tendean. Nah, sama seperti itu. Tapi ketika dia keluar dari lingkungan itu dan bermain, nggak ada yang mengedifikasi, ya itu akan jadi percuma, gitu loh. Ya. Ini efek dari si edifikasi itu. Jadi ketika kita memberikan edifikasi kepada sesuatu, kepada upline Anda, edifikasi itu nggak mesti ke upline. Edifikasi itu bisa ke macam-macam. Ya, contohnya kita bisa mengedifikasi ke pertemuan. Nah, itu edifikasi. Seperti Anda ajak upline Anda untuk dikasih link untuk menonton CPM ini. Itu adalah bentuk dari edifikasi. Ya, edifikasi ini bukan masalah motivasi, tapi masalah mempromosi. Sekali lagi, edifikasi ini bukan berbicara motivasi, tapi promosi. Saya yakin Anda semua pasti pernah mempromosikan sesuatu. Promosi kan gampang. Ya, cuman ngomong doang gitu kan. Nah, jadi edifikasi itu adalah promosi. Ya, di mana Anda mempromosikan sesuatu, itu ada edifikasi. Dan edifikasi yang terbaik adalah yang rutinitas. Setiap hari Anda dengar, Anda ucapkan. Ya, jadi itulah edifikasinya.
Kenapa grup Anda nggak banyak yang datang ke CPM? Ya mungkin CPM-nya nggak banyak Anda ucapin di grup. Nah, kenapa di grup kita nggak ada susah banget Pak suruh orang dengerin NetPi? Ya mungkin karena Anda sendiri nggak mengedifikasi. Nah, edifikasi itu nggak cukup 1-2 kali, rutin. Apalagi kalau kita berbicara di pertemuan, itu sangat-sangat perlu rutin sekali. Ya, edifikasi yang terbaik adalah dari tindakan dan dari rutinitas. Ya, nah, rutinitas. Nah, edifikasi yang terbaik adalah yang setiap saat kita ucapin. Ya, setiap saat. Kenapa guru kita nggak kerja royal? Ya, karena mungkin Anda nggak mengedifikasi royal. Ya, jadi Anda perlu mengedifikasi royal dengan cara Anda omongin terus, diomongin terus. Itu Anda secara nggak langsung Anda mengedifikasi. Ya, jadi edifikasi juga bisa kemana-mana, bisa ke produk, ke perusahaan, ke marketing plan. Nah, itu salah satu bentuk edifikasi. Kayak kita presentasi, Anda sebenarnya sedang mengedifikasi si pertemuan, si perusahaan. Ya, ini perusahaannya si Mr. Lee adalah sebagai salah satu orang ke 900 terkaya di dunia. Nah, itu adalah kita mengedifikasi si Mr. Lee Gini. Ya, mungkin kalau misalkan Anda tunjukin foto Mr. Lee ke teman Anda yang belum tahu itu siapa, ya kan? Ini siapa ini? Engkau dari mana nih? Ya kan? Engkau gelodok dari mana? Tokonya di mana nih? Jual beras kali ya gitu ya. Nah, itu kalau Anda belum mengedifikasi. Ketika Anda sudah mengedifikasi, itu orang ke 900 terkaya loh di dunia. Dan gue ini lagi ada di perusahaannya dan kita lagi ngebangin bisnisnya. Nah, kira-kira pandangannya langsung berubah nggak? Yang dari engkongko tadi, engkongko jualan beras, tiba-tiba berubah menjadi, gila juga ya orang 900 terkaya. Apalagi kalau misalnya Anda sempat foto bareng Mr. Lee, itu akan jadi nilai tambah sekali. Ya, jadi itulah edifikasi. Banyak orang yang mengedifikasi itu dengan ala kadarnya aja. Ya, ini Bapak Ibu, ini plan saya gitu. Ya. Silakan Pak gitu. Jadi kalau misalnya hanya mengenal kayak seadanya, ya itu tidak menambahkan nilai value. Ya, jadi kalau misalnya dalam kasus di home meeting, kalau mengedifikasi adalah yang pertama, kata kuncinya bersyukur. Bersyukurnya gimana? Ya, Bapak Ibu perkenalkan ini rekan saya bersyukur sekali saya bisa berkenalan dengan beliau. Karena beliau bisa membantu saya bisa sejauh ini. Nah, jadi kata kuncinya ketika kita mengedifikasi si atlet, kita pakai bersyukur. Bersyukur sekali saya bisa kenal dengan beliau. Gitu. Nggak perlu melulu ngomongin yang masalah hasil. Ya, banyak orang yang, wah Pak, saya kalau diidentifikasi gimana dong Pak, saya belum ada hasil, saya belum keluar negeri, saya belum dapat apa-apa, ya kan motor aja nggak punya Pak, masih jalan kaki Pak, gimana dong Pak identifikasi? Nah, identifikasi itu nggak mesti dari bentuknya fisik, gitu, nggak mesti dari sebuah prestasi, ya, tapi dari ikatan emosional Anda dengan upline Anda, itu yang paling penting sebenarnya, dan seorang bintang 4 itu akan bisa jadi sangat luar biasa ketika edifikasinya luar biasa. Seorang bintang 6 itu akan bisa sepowerful seorang diamond ketika mengedifikasinya dengan sangat luar biasa sekali. Ya, jadi edifikasi itu sangat-sangat penting sekali, terutama bagi ketika kita membangun jaringan terutama. Dan apalagi edifikasi di pertemuan, edifikasi seperti saya bilang tadi nggak mesti dulu ke upline, ke downline juga. Ya. Edifikasi ke downline, jadi upline biasanya kalau sudah diedifikasi jangan mentok di Anda. Kalau saya sih nggak mau mentok, saya selalu mengedifikasi downline saya lagi. Jadi ketika Anda sudah diedifikasi, Anda sudah diberikan power nih, ya. Lalu powernya Anda lempar lagi ke bawah, Anda lempar lagi ke bawah powernya. Biar supaya apa? Biar terjadi yang namanya good team player. Disitulah good team playernya. Ya, jadi jangan lemparnya ke atas mulu, mentoknya di upline doang. Ini kalau Anda sudah diedifikasi, jangan lupa mengedifikasi downline Anda. Ya, jadi edifikasi itu seperti nafas. Kalau Anda tarik terus, coba Anda nafas terus, ya susah, nggak bisa kan? Anda harus tarik, Anda buang.
Nah, buangnya itu lemparnya ke downline. Jangan pernah lupa ketika Anda sudah diidentifikasi, Anda identifikasi lagi si downline Anda. Nah, kalau di kasus pertemuan, kalau Anda sudah ada yang peringkat lebih tinggi, Anda identifikasi gitu. Apalagi kalau ada upline Anda, ya kan? Nah, itu penting untuk mengidentifikasi karena senjata kita itu di sini, identifikasi ini. Banyak orang itu yang salah sangka, terutama di grup saya, itu identifikasi salah-salah. Nah, ketika kita mengidentifikasi dengan sangat luar biasa, pentingnya pertemuan, pentingnya CPM, pentingnya royal, kita mengidentifikasi dengan sangat luar biasa, bahkan kita buat yang lebay. Ingat, identifikasi akan tampak luar biasa ketika kita lebay. Selebay-lebaynya. Kita buat yang lebay sekali. Ya, Anda bisa buat orang itu penasaran, baca buku ketika Anda mengidentifikasi dengan lebay. Anda bisa membuat orang itu dengerin Netpi, dia mau dengerin Netpi langsung ketika Anda mengidentifikasi dengan lebay-lebayan. Jadi, identifikasi itu harus lebay. Harus banget. Apalagi kalau misalnya di pertemuan, waduh, itu Anda harus lebay banget. Ya. Nah, jadi kata kuncinya identifikasi itu harus lebay. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah apa? Konsultasi. Nah, ini yang saya pelajarin adalah konsultasi yang terbaik itu bukan konsultasi yang bulanan. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu satu kali, tapi konsultasi yang terbaik itu adalah konsultasi yang informal. Informal kenapa? Informal itu konsultasi yang rutin setiap hari. Kenapa? Karena konsultasi itu secara nggak langsung itu adalah ibaratnya komunikasi kepada upline Anda, kepada tim Anda. Jadi Anda bisa tahu nih upline pergerakan downline Anda seperti apa dan kayak gimana gitu, ya kan? Nah, bahkan seperti saya bilang tadi, Cristiano Ronaldo aja sudah menjadi pemain terbaik dunia, dia punya konsultannya khusus untuk melatih dia lagi loh. Di luar konsultan, di luar pelatih dari klub bolanya. Bahkan dia mengeluarkan biaya lagi untuk konsultannya dia. Ya, bayangkan seorang sebesar, setenar, seluar biasa Cristiano Ronaldo aja masih menggunakan jasa konsultasi. Kebayang nggak? Nah, jadi kalau Anda ingin besar, ya, konsultasi ke upline. Nah, maksudnya konsultasi ke upline itu kan nggak pernah yang namanya upline Anda minta bayar. Ya, karena nggak pernah minta bayar, makanya banyak sekali orang yang bermales-malesan konsultasi yang anggap enteng. Gitu. Kalau konsultasi dibuat berbayar, nah itu kayaknya bakal luar biasa, ya kan? Nah, jadi karena di sini konsultasi itu gratis, banyak sekali dolen-dolen kita yang mungkin, dolen-dolen saya terutama, yang meremehkan. Oh, bisa kapan-kapan lah, bisa inilah. Nah, saya ngomong konsultasi yang terbaik ada konsultasi yang rutin. Ya, komunikasi. Komunikasi yang rutin itu adalah yang akan mengarahkan Anda untuk ke goal Anda. Semakin lama Anda semakin dekat dengan goal. Karena kenapa? Di Bistiansi ini, goal Anda adalah goal upline juga. Jadi kalau Anda ingin tahu dekat jauhnya goal Anda, ya kan, mencari solusi untuk masalah-masalah lapangan, itu Anda perlu komunikasikan kepada upline Anda. Ya, jadi nggak cukup tuh konsultasi 1 bulan, habis itu ya udah sampai ketemu ya apa? Ketika di telepon biasanya kan kalau sanggup kan gitu ya, telepon aman bisa, ya kan? Tanggal 24 masih bilang bisa, habis itu tanggal 25 sudah mulai di telepon nggak diangkat. Akhirnya tanggal 26 ketemu dengan tampang tidak bermasalah. Ya, dengan gimana Pak? Semangat Pak. biasanya kayak begitu ya. Ya kan? Nah, jadi konsultasi itu yang terbaik adalah konsultasi yang rutin, yang setiap hari. Karena komunikasi dengan upline itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting sekali. Jadi kadang kalau misalkan saya itu sering cerewetin downline gitu. Ya, bukannya gimana-gimana, tapi karena saya pengen tahu sejauh apa dia dengan goalnya. Ya, jadi konsultasi itu meliputi apa aja sih? Apa aja sih yang kita konsultasikan? Tujuannya buat apa? Ya, pertama untuk menentukan goal, untuk mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapin. Kayak misalnya dulu saya punya downline saya bilang, waktu zaman dulu kan ada promosi ngejar motor. Ya kan? Ngejar motor, kok nggak dapet? Ya kan? Iya Pak, terakhir kurang 5.000 gitu. Terus nggak ada upline yang tahu, waduh sayang banget, gitu. Jadi itu miskonsultasi itu bisa membuat goal kita akan semakin jauh, gitu. Jadi
konsultasikan goal Anda, ceritakan perjalanan untuk menuju goal itu, gitu. Biar upline Anda bisa mencarikan solusi. Ya, seperti saya bilang tadi, orang hebat itu pun butuh pelatih. Ya, nggak ada tuh orang yang hebat itu nggak butuh pelatih. Ya, jadi sehebat apapun orang itu pasti dia ada pelatih. Istilahnya pasti ada mentor. Saya pernah nonton di videonya si Sandiaga Uno, ya kan? Dia bilang semua orang-orang sukses itu pasti punya yang namanya mentor. Ya, punya yang namanya mentor. Kayak contohnya mentornya Tony Fernandez yang punya AirAsia, itu mentornya adalah si Richard Branson. Richard Branson itu siapa? Yang punya Virgin Airlines di Amerika, ya kan? Lalu si Sandiaga Uno itu dia mentornya itu waktu itu Pak William yang punya Astra pada zamannya. Ya, jadi seorang orang hebat pun itu pasti membutuhkan seorang mentor ataupun pelatih. Karena kenapa? Analogi seperti ini. Mungkin banyak di antara kita yang, wah, upline gue kan nggak tahu Pak, gue ngelakuinnya apa. Nah, itu dia tuh, hati-hati. Ya, hati-hati kalau Anda punya pola pikirnya begitu. Karena saya banyak sekali menemukan orang. Ini bisnis Tiansi terutama, yang dia punya strategi, tapi dia tidak mau konsultasikan ke upline. Karena takut upline-nya nanya-nanya. Nah, percaya sama saya Bapak Ibu, ketika Anda melakukan seperti itu hanya hitungan waktu aja, itu belum waktu. Tinggal tunggu kapan Anda hancurnya. Bukannya saya menyumpahin, tapi benar. Dulu saya juga seperti itu. Ya, tahun 2013 saya ketemu cara iklan, cara bermain online. Lalu upline saya nanya gimana, saya tutupin. Akhirnya gimana? Akhirnya ada masalah di bawah, ya kan? Akhirnya ke saya sendiri doang, dan saya akhirnya waktu itu pusing sendiri, gitu loh. Jadi ya percaya sama saya. Nah, kenapa? Karena begini, mungkin upline Anda tidak tahu Anda bermain di mana. Mungkin dia tidak tahu Anda, mungkin dia punya kekurangan, nggak bisa online, nggak bisa offline, atau apapun itu. Ya. Tapi percaya sama saya, seorang upline itu punya sudut pandang yang jauh lebih luas ketimbang Anda. Ya, kayak contohnya seperti ini analoginya. Menurut Anda, kira-kira Mike Tyson kira-kira kalau misalnya dia bertanding tinju nih, waktu zaman dulu dia bertanding tinju, kira-kira menurut Anda nih Mike Tyson, antara pelatih dengan Mike Tyson, siapa yang menang? Saya yakin banyak di antara Anda pasti akan jawab mungkin Mike Tyson yang menang. Betul, memang Mike Tyson yang menang. Tetapi satu hal, Mike Tyson tidak bisa melihat dan tidak tahu kekurangannya di mana. Tapi seorang pelatih tahu di mana kelebihan dan kekurangannya si Mike Tyson. Seperti itulah. Sama seperti pemain bola. Pelatih bola belum tentu bisa bermain bola. Ya. Pelatih bola terkadang itu belum tentu bisa bermain bola. Pelatih ya pelatih. Tapi banyak juga pelatih yang membawa klub bolanya ada di juara kejuaraan. Karena kenapa? Ya itu sekali lagi. Ya. Konsultasi itu sangat-sangat penting. Mungkin Anda lebih hebat, Anda lebih luar biasa ya, daripada upline Anda. Tetapi Anda perlu untuk tetap mengkonsultasikan kepada upline Anda. Karena kenapa? Karena konsultasi itu adalah hal-hal yang sangat-sangat vital sekali dalam membangun bisnis. Kalau Anda salah langkah, itu urusannya panjang Bapak Ibu. Nah, urusannya panjang sekali. Jadi sangat-sangat penting ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda konsultasikan dengan upline Anda. Ya, ceritain aja gitu. Ya, ceritain aja apa yang Anda lakukan, bagaimana cara kerja Anda melakukan ini, dan itu perlu dikonsultasikan walaupun upline Anda nggak ngerti, nggak masalah. Karena biar dia bisa membantu Anda memikirkan segala macam solusinya. Ya. Nah, oke, apa aja yang perlu dikonsultasikan? Nah, ini dia. Apa aja yang perlu dikonsultasikan? Nah, yang selama pengalaman saya di bisnis Tiansi, kalau saya konsultasi ke upline itu muanya. Ya, jadi konsultasi ini nggak harus berbicara tentang bisnis saja. Ya,
yang pasti tentang keuangan. Itu perlu sekali Anda konsultasikan. Ya, konsultasikan ke upline Anda. Contohnya, saya kan dari Distiansi punya peternakan ayam. Sebelum saya buka peternakan ayam, saya konsultasikan dulu ke Pak Jamal, habis itu ke Pak Naga. Saya nanya, Pak, kalau misalnya saya pengen buat peternakan ayam gimana? Gitu. Nanti kasih tahu gini. Nah, itu saya konsultasikan. Waktu saya mau beli mobil Mercy, dari mobil BMW ganti mobil Mercy, saya konsultasikan ke Pak Naga. Asli, itu saya konsultasikan ke Pak Naga. Pak, gimana Pak, kira-kira ya kalau misalkan ini ya. Karena saya tahu, upline tidak mungkin memberikan masukan yang menjerumuskan downline. Tidak mungkin. Karena kenapa? Kalau kita kejerumus, ya, itu kan PR juga buat dia. Jadi upline itu nggak mungkin meracunin downline-nya sendiri. Apa yang disarankan sama si upline biasanya itu adalah yang terbaik untuk kita. Tergantung ya, upline-nya yang mana dulu perlu harus Anda dengar. Itu ada kategorinya. Upline yang masuk dalam One Vision. Ya, kalau misalnya upline Anda nggak jarang datang pertemuan, home meeting juga nggak pernah, ya kan? Terus gitu PBO kagak, gitu kan? Ya itu mah wajar Anda nggak usah dengar. Ya, Anda dengar yang dalam koridor bisnis PBO. Ya, oke. Nah, ketika saya pengen ganti mobil, saya nanya ke Pak Naga, Pak, ini gimana ya Pak ganti mobil? Apakah perlu apa enggak? Apa gimana? Nah, sampai segitunya. Nah, saya kan buat baru-baru ini saya lagi mau bangun rumah, ya, mau bangun rumah. Dan rumahnya saya tanya, saya konsultasikan juga tuh ke Pak Erik sama ke Pak Naga Sugara. Saya nanya, Pak, perlu nggak ya pakai arsitek? Ke Pak Ijab saya juga konsultasi. Pak, perlu nggak kira-kira kalau bangun rumah itu pakai arsitek? Saya nanya, kan? Saya nanya, ini perlu nggak Pak? Penting nggak Pak? Itu saya konsultasikan. Karena kenapa? Ya, saya yakin bagaimanapun juga upline kita itu sudah selangkah lebih maju ketimbang kita. Karena dia mau Anda upline join baru 1 hari pun tetap aja gitu loh. Tetap aja upline Anda 1 langkah lebih maju ketimbang Anda. Jadi semuanya perlu Anda konsultasikan. Apalagi mengenai keuangan. Wah, banyak banget orang-orang yang kaget uang. Ketika dulu miskin, ya kan? Terus habis itu tiba-tiba jadi dapat penghasilan gede di Tiansi. Mulai macam-macam lain-lain, uangnya kemana-mana, akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, itu karena tidak dikonsultasikan. Jadi kita perlu mengkonsultasikan semuanya, tidak hanya berhubungan dengan bisnis. Contohnya, saya itu bisa nikah sama istri saya yang sekarang. Itu saya hasil konsultasi dengan Pak Jamal. Ya, jadi istri saya itu ketemu dengan upline saya dulu, baru ketemu dengan orang tua saya. Saya cuma bilang ke Pak Jamal, Pak, kalau lu oke, gua oke. Kalau lu nggak oke, gua nggak oke. Ya kan? Nah, sampai segitunya loh. Waktu itu istri saya ajak ke Bandung, waktu itu masih pacar ya, saya ajak ke Bandung, saya kenalin dengan Pak Ija, Pak Ruli, begitu Pak Jamal. Saya bilang sama upline saya, Pak, kalau oke, lu oke, kalau lu oke, gua oke. Kalau enggak. Gitu, gua tinggalin, Pak. Gitu. Karena waktu itu saya peringkat saya buat klien, saya sangat berhati-hati sekali dalam mencari pasangan, gitu, ya kan? Karena saya ada di posisi di got klien waktu itu. Nah, jadi saya sangat berhati-hati sekali. Maka itu saya perlu untuk pihak ketiga untuk konsultasi, untuk lihat, ya kan? Kebanyakan kan kalau anak-anak muda gitu kan punya pacaran diem-diem gitu kan, pacarannya diem-diem, ngumpet-ngumpet sama upline, segimana pun caranya upline tuh nggak tahu kalau kita punya pacar lah gitu kan. Nah, jadi itu saran dari saya Bapak Ibu, konsultasikan semuanya, termasuk masalah-masalah kehidupan Anda. Karena kenapa? Bagaimanapun juga, ya biar upline Anda tahu memposisikan diri, memperlakukan Anda seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba Anda punya masalah keluarga, upline Anda nge-push masalah omset, masalah PBO, Anda akan tersinggung. Gitu. Ya wajar, kenapa? Upline Anda nggak tahu kondisi Anda seperti apa. Nah, dengan konsultasi, maka hubungan upline dan downline itu kan jauh lebih intim. Maksudnya jauh lebih dekat.
karena dengan konsultasi. Jadi ikatan emosionalnya pasti akan lebih dapat ketika Anda sering-sering berkonsultasi dengan upline. Jadi konsultasilah semua-muanya. Semua-muanya. Terbukalah seterbuka-terbukanya. Ya, dengan upline Anda. Maka dengan kayak gitu, upline Anda jadi tahu nih perkembangan Anda gimana, ya. Karena ada komunikasi setiap hari. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah no cross lining. Ya, no cross lining ini ya adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Saya sudah pernah hancur Bapak Ibu gara-gara masalah dengan cross line ini. Jujur, saya sudah pernah hancur dari cross line. Jadi tahun 2009 saya membangun distiansi, saya ngelihat ada cara-cara cross line, saya pakai caranya cross line. Akhirnya waktu itu program yang dijalankan dia itu tidak jalan. Dan akhirnya itu membawa dari tahun 2008 ya, tahun 2008 sampai tahun 2013 saya terseok-seok. Ya, tahun 2012 lah. Jadi 4 tahun saya terseok-seok gara-gara kebelundaran saya ikutin cara crossline. Sebenarnya ya banyak sekali ya, terutama di jaringan saya banyak sekali orang yang saat ini lihat crossline caranya A, caranya B, caranya C, caranya D, dikasih tahu ya crossline itu baik. Saya yakin semua crossline di One Vision itu semuanya baik semua, tulus semuanya memberitahu kepada Anda. Tetapi crossline tetap crossline karena crossline itu bukan upline. Terkadang crossline ngasih tahu caranya yang mungkin dia bisa jalani, tapi crossline itu nggak tahu kondisi kita. Yang tahu kondisi kita adalah upline kita. Nah, kebanyakan saya temuin banyak orang crosslining sana sini yang lebih parahnya lagi lebih percaya dengan apa yang disarankan sama crossline ketimbang saranin dengan upline. Ya. Nah, itulah yang efeknya crosslining, makanya dibilang no crosslining. Ya, cara crossline itu cara crossline. Tetap Anda perlu untuk konsultasikan kepada upline Anda. Saya punya grup ada satu yang berhasil hancur gara-gara masalah crossline. Dia cara ini, cara itu, cara ini. Wah, semua cara dijalanin, begitu berantakan baru datang ke saya. Saya bilang, kok lu nggak kasih tahu sih, gitu, ya kan? Nah, jadi stop no crosslining, gitu. Ya, ketika saya ngomongin begini juga, Anda perlu konsultasikan lagi kepada upline Anda, karena kan bisnis Anda saya nggak tahu nih, ya. Anda kan crossline dengan saya, kecuali donin saya kan. Nah, jadi karena kita crossline, kita nggak tahu, ya kan. Ketika Anda dapat materi apapun itu dari crossline, perlu Anda konsultasikan lagi ke upline Anda, gitu. Perlu Anda ngobrol dengan upline Anda, caranya nih gimana nih Pak? Kalau misalkan caranya dipakai kayak gini. Ya. Bahkan konyol ya banyak, ada juga grup saya yang lebih ngepro, ya. Upline-nya datang nggak dihargain, begitu crossline datang, wah disanjung-sanjung, ya kan? Justru ya, yang harusnya kita itu mesti menghargai, jauh lebih menghargai upline kita. Ya, jadi no crosslining ini kadang crossline itu adalah mungkin bisa jadi sumber untuk memotivasi kita. Tapi terkadang kalau waktunya kurang tepat, crosslining ini bisa membunuh kita. Asli, bisa membunuh kita. Kenapa? Karena ya crossline kan kadang suka update status dan lain-lain gitu kan. Ya, mungkin dia ingin memotivasi kita, tapi terkadang ada beberapa orang itu nggak nyaman malah nanya gitu. Ya, malah ngedon gitu, yang lihat crossline gitu. Nah, jadi ini hati-hati, crosslining ini pedang bermata dua. Mungkin di satu sisi bisa menyemangatin dolen kita, tapi satu sisi juga mungkin dolen kita bisa jadi ngedon gara-gara lihatin crossline. Nah, ini harus dijaga no crosslining. Ya, no crosslining itu sebatas apa sih? Sebatas mengenai yang namanya bicara bisnis, buka-bukaan bonus, itu dilarang. Ya. Dan dilarang juga untuk cross lover gitu ya. Dilarang juga untuk cross lover. Karena saya dulu pernah cross lover dengan crossline dan ujung-ujungnya berantakan.
Ya hubungan saya dengan upline-nya berantakan dan jaringan saya juga berantakan. Jadi sama-sama berantakan akhirnya. Dan, ya nggak ada yang menang gitu loh. Ya kan? Jadi lebih baik kalau bagi saya, ya kan, kalau Anda yang masih muda nih punya pasangan, kalau bagi saya, ya kalau bagi saya nih kalau misalnya mau pacarin donen, ya wajib udah serius ngajakin nikah. Tapi kalau misalnya Anda belum serius-serius banget, mendingan nggak usah. Nah itu downline loh, apalagi crossline, gitu. Bahaya. Kalau kata upline saya bilang, ya bibir aja bisa nempel, ya kan? Apalagi nggak mungkin nggak crosslining, nggak mungkin nggak crosslining, masih crosslining, betul, gitu loh. Ya, jadi inilah tiga prinsip dasar Bapak Ibu, ya. Ini membuat kita bisa menjadi super team ketika kita menjadi seorang good team player. Ya, jadi good team player yang baik adalah diedifikasinya dari tindakan. Ya, Anda memberikan edifikasi terbaik itu kelihatan dari tindakan Anda. Ya, percuma Anda ngomong, pertemuan yang bagus tapi bentuknya Anda datangnya telat. Anda bilang edifikasi upline Anda luar biasa, tapi tindakan Anda tidak menghargai upline Anda. Ya, tidak menghargai upline Anda, tidak mau mendengarkan upline Anda. Nah, saya diceritain sama Pak Rudi Emnur waktu itu, bahkan ya, jadi Pak Rudi Emnur punya, dia kan udah ada di sebelumnya di perusahaan lain. Ya, dia bilang, wah itu budaya konsultasinya sangat kuat gitu. Bahkan kalau misalnya dia pun udah tahu jawabannya, ya Anda udah tahu jawabannya, perlu Anda cross check lagi ke upline Anda sampai segitunya. Ya, jadi konsultasi itu walaupun Anda sudah tahu nih jawabannya, perlu nggak Anda konsultasi? Perlu. Ya, siapa tahu upline Anda ngelihat yang jauh lebih ke depan, bisa lihat jauh lebih jauh dibandingin Anda. Jadi edifikasi adalah yang terbaik adalah bentuk tindakan dan yang rutin, dan konsultasi yang terbaik itu bukan 1 minggu 1 bulan. Ya, ataupun yang formal, tapi konsultasi yang terbaik itu ada yang informal, yang rutinitas. Ya, supaya apa? Supaya upline Anda bisa sama-sama tahu Anda jauh apa dekat. Kalau ada masalah di lapangan, Anda bisa mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah no crosslining. Ya, dan no crosslining ini percaya sama saya Bapak Ibu, itu crosslining itu baik banget. Crossline di TNC sangat-sangat luar biasa, apalagi kita di keluarga besar One Vision. Mereka itu benar-benar tulus ketika men-sharingkan ilmunya. Tetapi jangan sampai kita menjadi distributor yang tidak tahu diri. Kenapa? Kita tidak tahu diri, kita mestinya kita konsultasikan dulu ke upline kita, cocok nggak cara ini dipakai. Ya, dan jangan telan mentah-mentah dari berbagai macam crossline, kita dengerin, kita konsultasikan ke upline, cocok diterapin, nggak cocok ambil baiknya, ya, yang cocok Anda terapin, nggak cocok ya udah nggak usah diterapin. Ya, percaya sama saya, saking baiknya komunitas ini, crossline ini, saking luar biasanya crossline di One Vision. Terkadang kita jadi apa ya? Jadi mengabaikan konsultasi hasil dari si sharing dari crossline. Mengabaikan konsultasi dengan upline. Nah, karena kenapa kok? Cara ini bagus nih Pak, gini. Ya, jadi crosslining ini bisa menaikin bisnis, bisa juga menurunkan. Tergantung dari Anda mau konsultasiin apa enggak. Jadi 3 prinsip dasar ini membuat super team. Kalau Anda ingin tahu seperti inilah. Nah, kalau Anda menjadi good team player yang baik, Anda akan team player yang sangat luar biasa. Ya, contohnya seperti Lionel Messi, jago banget main bola kalau di Barca. Tapi kalau pindah ke Argentina, belum tentu. Karena kenapa? Di Barcelona, dia sudah punya super team yang luar biasa. Kita tidak perlu yang namanya orang yang Superman, orang-orang yang punya pengaruh yang besar, tidak perlu. Yang kami butuhkan di sini adalah super team. Jadilah good team player yang baik. Dengan Anda menerapkan 3 prinsip dasar, ini saja, saya yakin tim Anda pasti akan besar. Mau dari latar belakang apapun Anda, mau dari Anda mulai dengan kondisi yang
Kayak gimana pun ketika Anda menerapkan 3 prinsip dasar menjadikan budaya di grup Anda, saya yakin 1, 2, 3 tahun ke depan pasti Anda bisa menjadi seorang diamond juga. Oke, paling itu aja bisa saya sharingkan. Terima kasih telah mendengarkan saya dan sampai jumpa di Puncak Sukses. Terima kasih, selamat malam.